Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan juga Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai penyusunan dan juga penetapan visi dan juga misi lembaga TPQ dan madrasah diniyah. Ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan TPQ dan juga madrasah diniyah yang diampu oleh Bapak Muhammad Tulus MPTI. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Via Aulia Infazah dengan NIM 2101101110100 dan juga rekan saya. Perkenalkan, saya Elsa Amani Lutfiah dengan NIM 2101101110128. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Alamsyari dengan NIM 2101101110115. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian dari visi dan juga misi. Nah, visi itu merupakan sebuah gambaran besar mengenai apa yang ingin dicapai di masa depan, yang mana hal tersebut itu mencerminkan aspirasi dan juga tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau sebuah lembaga. Nah, visi ini itu biasanya itu bersifat jangka panjang, yang dimana itu berisi panduan dan juga arahan strategis yang mencerminkan cita-cita tertinggi. Nah, sedangkan misi itu sendiri itu merupakan sebuah langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai visi tersebut. Nah, misi ini itu lebih fokus pada tindakan yang dilakukan sehari-hari atau dalam jangka menengah yang berfungsi sebagai panduan untuk menjalankan tugas atau operasional, yang dimana misi ini itu menggambarkan cara bagaimana visi ini akan diwujudkan. Jadi secara singkatnya, visi itu merupakan gambaran masa depan yang diinginkan, sedangkan misi itu merupakan tindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada cara penyusunan dan juga menetapkan visi dan juga misi untuk Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dan juga Madrasah Diniyah atau Madin. Nah, dalam menyusun dan juga menetapkan visi dan juga misi untuk TPQ dan juga Madin itu memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan pendidikan agama Islam, lingkungan pembelajaran dan juga kebutuhan peserta didik. Nah, untuk penyusunan dan juga penetapannya yaitu dilakukan yaitu dengan beberapa langkah-langkah yang akan saya jelaskan ini. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai dan juga tujuan dasar nilai-nilai keislaman. Nah, identifikasi nilai itu seperti mengidentifikasi akhlak, ibadah, serta pemahaman Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan untuk identifikasi tujuan pendidikan itu seperti menentukan hasil akhir yang diinginkan dari pendidikan di TPQ dan Madin tersebut. Misalnya, apakah tujuan utamanya adalah menghasilkan santri yang mampu membaca Al-Quran dengan benar dan membentuk generasi yang paham dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kemudian apabila sudah diidentifikasi itu dapat ditentukan visinya. Nah, untuk visi dari TPQ dan juga Madin itu harus mencerminkan cita-cita besar dari lembaga dalam jangka panjang. Nah, visi ini itu memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi seluruh pengelola, pengajar dan juga santri, yang dimana hal tersebut itu akan menjadi beberapa pertimbangan dalam merumuskan visi. Nah, visi itu harus mencerminkan harapan tentang kualitas lulusan TPQ dan juga Madin di masa depan. Nah, kemudian apabila visi itu sudah dibentuk, maka langkah selanjutnya yaitu dengan merumuskan misi. Nah, misi itu menjelaskan bagaimana visi tersebut itu akan dicapai melalui aktivitas atau program yang akan dilakukan. Nah, misi itu harus realistis dan juga terukur. Nah, beberapa poin yang perlu diperhatikan saat merumuskan misi itu seperti spesifik dan juga berfokus pada tindakan, yang mana misi itu harus menjelaskan dengan jelas tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut, serta menyertakan unsur pengajaran dan juga pengembangan akhlak. Nah,
Kemudian apabila visi dan juga misi sudah dibentuk, langkah selanjutnya yaitu dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Jadi dalam proses penyusunan visi dan juga misi itu melibatkan seperti pengajar, pengelola, wali santri, dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena hal tersebut itu penting untuk mendapatkan masukan berharga dan membangun rasa memiliki terhadap tujuan bersama. Nah, kemudian apabila sudah bekerja sama antara pihak-pihak terkait, nah kemudian itu visi dan misinya tersebut itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lokasi tersebut. Jadi misalnya di daerah tersebut itu membutuhkan pengajaran bahasa Arab atau pendidikan kewirausahaan Islami, yang dimana visi misi tersebut itu seharusnya itu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Nah, kemudian apabila sudah dibentuk visi misi dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan tadi, itu akan dilakukan evaluasi dan juga revisi, yang dimana evaluasi itu dilakukan secara berkala untuk menilai relevansi dan juga pencapaiannya. Jadi lembaga itu perlu terbuka untuk memperbarui visi dan juga misi agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan yang dibutuhkan dari suatu pendidikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Elsa Amani. Baiklah, untuk materi selanjutnya yakni mengenai faktor yang mempengaruhi penyusunan visi misi yang ada di lembaga TPQ dan Madrasah Diniyah. Nah, terdapat 7 faktor yang mempengaruhi penyusunan visi misi di lembaga TPQ dan juga Madrasah Diniyah. Di antaranya yakni yang pertama, nilai-nilai keagamaan. Nah, lembaga TPQ dan juga Madrasah Diniyah berlandaskan pada pendidikan Islam. Oleh karena itu, visi misinya haruslah selaras dengan ajaran dan nilai-nilai keislaman, seperti pengajaran Al-Quran dan pengetahuan agama Islam, serta penanaman akhlak mulia untuk membentuk karakter yang Islami. Lalu yang kedua, ketersediaan sumber daya, di mana ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas, dan sarana prasarana menjadi faktor penting dalam penyusunan visi misi. Lembaga harus realistis dalam menentukan visi dan misi. Hal ini bisa dilihat berdasarkan kapasitas yang dimiliki suatu lembaga, sehingga nantinya tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Lalu yang ketiga, tujuan pendidikan. Nah, setiap lembaga pendidikan memiliki tujuan yang spesifik. Untuk TPQ biasanya fokusnya lebih kepada pengajaran membaca Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam. Sedangkan untuk Madrasah Diniyah memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk pengetahuan agama yang lebih mendalam. Sehingga visi dan misi harus sesuai dengan tujuan pendidikan masing-masing lembaga. Lalu yang keempat, kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Agama, mempengaruhi penyusunan visi dan misi. Lembaga harus mematuhi standar pendidikan agama yang ditetapkan oleh pemerintah agar mendapatkan akreditasi ataupun bantuan yang diperlukan. Kemudian yang kelima, karakteristik peserta didik. Nah, latar belakang, usia, dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda juga harus diperhatikan. Lembaga perlu menyusun visi dan misi yang sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan perkembangan peserta didik. Lalu yang keenam, perkembangan zaman dan teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui, di era sekarang ini, teknologi menjadi salah satu alat penting dalam proses pembelajaran. Visi dan misi lembaga perlu mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik dan interaktif, baik untuk pengajaran Al-Quran maupun materi keislaman lainnya. Selanjutnya yang terakhir yakni kualitas kepemimpinan. Nah, pemimpin lembaga memiliki peran signifikan dalam menentukan arah lembaga. Cara pandang pemimpin dalam mengembangkan lembaga TPQ dan juga Madin akan tercermin dalam visi dan misi lembaga. Pemimpin yang visioner dan memiliki komitmen kuat akan menciptakan visi misi yang mendorong lembaga untuk berkembang lebih baik. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut sangatlah mempengaruhi penyusunan visi misi di lembaga TPQ dan juga Madin, agar relevan, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak positif bagi peserta didik maupun lembaga tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mas Zulkifli, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi
dari rekan saya terkait bagaimana memastikan agar visi misi sekolah itu dapat tercapai, agar visi misi yang telah ditetapkan itu dapat diimplementasikan secara efektif dalam kegiatan operasional lembaga. Untuk memastikan visi dan misi yang telah ditetapkan di lembaga sekolah dapat diimplementasikan atau diterapkan secara efektif dalam kegiatan operasional lembaga, diperlukan pendekatan yang strategis dan berkesinambungan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar bagaimana supaya visi dan misi yang telah ditetapkan itu dapat diimplementasikan secara efektif di lembaga sekolah. Yang pertama itu dengan memastikan visi misi yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat itu jelas dan juga dapat diukur. Yang mana visi dan misi lembaga ini didefinisikan secara jelas, spesifik dan juga dapat diukur. Ini penting karena semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang arah lembaga. Kemudian selanjutnya harus ada perincian tujuan-tujuan operasional yang dapat langsung dihubungkan dengan visi misi. Kemudian yang kedua itu perlunya komunikasi yang konsisten. Nah, untuk mencapai visi misi tersebut, visi misi yang ditetapkan itu perlu adanya komunikasi. Visi misi tersebut itu perlu dikomunikasikan secara konsisten atau secara terus-menerus di lembaga pendidikan tersebut. Bisa disosialisasikan secara terus-menerus oleh pimpinan atau kepala sekolah, misalkan dalam rapat-rapat yang melibatkan guru-guru, agar terus diingat, agar terus juga lebih cepat untuk dicapai visi misi tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, adanya penerapan nilai-nilai visi misi tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Nah, penerapan visi misi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Nah, jadi visi misi yang telah ditetapkan itu harus menjadi bagian dari budaya lembaga sekolah yang ada. Nah, kemudian selanjutnya adanya keterlibatan dan komitmen dari pimpinan dalam lembaga sekolah. Misalnya itu adanya komitmen dari seorang kepala sekolah, yang dimana pimpinan atau kepala sekolah ini harus menjadi teladan dalam mengimplementasikan visi misi yang telah ditetapkan, agar ketika pemimpinnya berkonsisten atau berkomitmen untuk mengimplementasikan visi misi yang ditetapkan, maka bawahan atau guru-guru juga elemen di sekolah itu mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinannya. Kemudian selanjutnya, untuk mencapai visi misi agar dapat diimplementasikan, selanjutnya adanya penetapan sasaran jangka panjang ataupun juga jangka pendek. Nah, visi misi ini perlu juga memiliki sasaran jangka panjang dan juga sasaran jangka pendek, agar visi misi ini tidak hanya dibuat untuk jangka pendek saja, akan tetapi jangka panjang. Dalam visi misi tersebut juga itu harus bisa diimplementasikan atau bisa diterapkan baik jangka panjang maupun pada jangka pendek. Kemudian selanjutnya harus adanya integrasi dari visi misi tersebut. Nah, maksudnya itu visi misi yang telah ditetapkan itu dapat diintegrasikan atau dapat dihubungkan dengan kebijakan yang ada dalam lembaga tersebut. Kemudian yang terakhir itu adanya pengukuran dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Maksudnya visi misi yang telah ditetapkan tadi itu harus dievaluasi sejauh mana visi misi yang telah terlaksana, kemudian visi misi yang belum terlaksana. Evaluasi ini sangat penting agar
dapat mengukur sejauh mana pencapaian atau sejauh mana pengimplementasian visi misi di lembaga tersebut. Dan evaluasi ini harus dilakukan secara berkala. Mungkin beberapa poin tadi yang saya sampaikan adalah beberapa langkah tentang bagaimana agar visi misi di dalam lembaga sekolah itu dapat diimplementasikan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.